Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam enam agama. Perkenalkan, saya Yulianus Agung Indiate dari kampus Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mengajak masyarakat untuk menghindari hoax agar jangan terlalu banyak terpengaruh dengan hoax. Jadi saya mohon masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapapun dari kita untuk bisa menghindari hoax. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita harus mencari faktanya dulu. Terus nanti setelah kita mendapat faktanya, kita baru share atau bagi-bagikan berita-berita yang terjadi atau kita lihat di media sosial. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, yaitu pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan masa depan Indonesia? Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan masa depan Indonesia? Ya, tentunya sebagai manusia yang terbatas kita akan memikirkan banyak hal tentang negara kita. Misalnya tentang kemajuannya. Apakah nanti ke depannya negara kita maju atau tidak? Karena karena dasarnya dari semua adalah diri kita sendiri. Jika kita mau merubah bangsa dan negara kita untuk lebih baik lagi ke depannya, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu menghindari hoax, menghindari hal-hal yang menimbulkan perpecahan di antara kita, di antara umat beragama, di antara suku, dan lain sebagainya. Yaitu jangan memberitakan hal-hal yang menimbulkan sara, atau hal-hal apapun itu yang sekecil apapun atau sebesar apapun, supaya sesuatu itu tidak menimbulkan perpecahan atau perselisihan di antara kita masyarakat, supaya bangsa dan negara kita ini makin maju, makin sejahtera dan adil, yang terutama saling menghargai di antara anak bangsa. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini poin yang kedua, yaitu pertanyaan yang sering timbul di masyarakat, yaitu bagaimana jika warga negara tidak lagi cinta kepada tanah air? Nah, poin ini, bagaimana jika warga masyarakat tidak lagi mencintai tanah air? Ya, tentu kita akan mengetahui apa sebab dan apapun akibatnya. Yaitu jika masyarakat Indonesia tidak lagi mencintai tanah air, maka akan banyak perpecahan dan perselisihan yang terjadi di masyarakat kita sendiri. Dan ujung-ujungnya kita sebagai negara yang berdaulat akan hancur oleh karena anak bangsa sendiri. Nah, bagaimana cara untuk menghindari hal-hal seperti itu? Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman, pembelajaran di masa pendidikan, misalnya di pendidikannya, di sekolah kita berikan pemahaman cara mencintai tanah air, dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya semangat dan cintanya kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini makin kuat dan makin mampan. Supaya apa? Supaya kita selalu mencintai tanah air, seperti selalu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan negara kita. Yang sudah lupa, jangan bilang kalau cuma anak-anak sekolah saja yang belajar lagu-lagu kebangsaan. Kita juga yang sudah tua, ayo kita belajar dan selalu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air yang kita cintai bersama ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Indonesia ini, di poin yang ketiga ini ada lagi pertanyaan yang mengatakan, apakah Anda bisa menjamin masa depan karakter bangsa? Apakah Anda bisa menjamin masa depan karakter bangsa? Tentu, kalau kita mempunyai konsisten atau sifat yang baik, maka kita akan bisa menjamin. Tetapi kalau dari diri kita sudah timbul hal-hal yang membuat perpecahan, maka itu tidak akan terjadi. Menjamin masa depan karakter bangsa.
Kita akan menjamin masa depan karakter bangsa apabila generasi penerus, generasi muda Republik Indonesia ini mendapatkan edukasi dan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan keinginan bangsa dan keinginan kemajuan kita bersama. Jadi pada intinya adalah kita mengedukasi masyarakat dan kembali kepada diri kita sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya yang sering muncul di masyarakat yaitu, bagaimana kondisi bangsa saat ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kondisi bangsa Indonesia kita saat ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena apa? Politiknya sedang kacau, hukumnya banyak yang tidak adil. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudara, tanpa dikatakan, tanpa diberitakan, atau tanpa harus dikasih tahu oleh siapapun, kita sudah mengetahui kondisi bangsa kita saat ini. Oleh karena itu, untuk merubah keadaan bangsa kita saat ini, kembalilah kepada dirimu saudaraku. Kembalilah kepada jati diri bangsa Indonesia kita yang berlandaskan Pancasila. Di sila-sila Pancasila sudah menjamin seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengendalikan keadaan bangsa kita yang sedang kacau saat ini, berarti kita semua masyarakat harus saling mengedukasi, saling memberi semangat, memberi support, saling menghargai, supaya kondisi bangsa kita bisa berubah, bisa lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, selain daripada saya memberi edukasi, memberi pembelajaran kepada masyarakat, kita harus saling mendoakan supaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pemberi segalanya, memberikan kita segala kelancaran untuk bangsa dan negara kita supaya lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah salah satu hal yang penting, saudaraku. Dan pertanyaan selanjutnya yang sering muncul dan terjadi di masyarakat yang terakhir yaitu, apa yang dapat Anda lakukan? Nah, apa yang Anda dapat lakukan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai saudara setanah air itu menjadi lebih baik, dan norma-norma atau Pancasila, nilai-nilai Pancasila benar-benar terjadi dalam masyarakat atau dalam diri kita sendiri? Apa yang dapat Anda lakukan? Ya, tentunya kita sebagai masyarakat, kita harus saling menghargai, saling memberi semangat yang seperti yang saya bilang tadi ya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita pelajari bersama-sama. Jangan takut, jangan gengsi, jangan sombong jika memiliki sesuatu kelebihan yang ada dalam diri kita. Misalnya, ketika engkau seorang sarjana tinggi sekalipun, S3 sekalipun, jangan gengsi ketika melihat pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah standar atau orang-orang yang tidak sarjana. Nah, itu salah satunya. Jangan gengsi, jangan sombong, dan harus saling menghargai di antara kita sesama anak bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, intinya yang saya sampaikan hari ini adalah, mari kita menghindari hoax, mari kita saling memberi semangat, memberi support, saling mencintai, saling menghargai, agar kita sebagai anak bangsa tetap bersatu, teguh sampai akhir dunia, supaya negara kita lebih maju lagi ke depannya. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda, anak muda, masih banyak kekurangan, dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas dan kurang sopan atau bagaimana. Saya mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya supaya membuat diri saya lebih membangun lagi ke depannya agar saya lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon doanya agar saya sebagai generasi penerus berguna bagi bangsa dan negara dan saudara sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera lainnya.